Halo teman-teman sekalian. Sekarang kita mau belajar mengenai yaitu bahasa baru. Kita sudah belajar Scratch ya teman-teman ya. Kita sudah belajar Scratch, lalu kita lompat ke week 8, minggu ke-8 dan kita sudah kerjakan trivia dan homepage. Beberapa dari kita sudah selesai semua, yang belum masih ketinggalan. Ayo semangat kejar ketertinggalannya. Dan minggu ke-8 kita udah belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Dan kita sudah belajar bagaimana memprogramming sesuatu yang dapat ditampilkan dalam internet atau browser kita, ya, dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, sekarang kita mundur lagi ke week 1. Kita mau belajar satu bahasa pemrograman yang bernama C. Ya, jadi teman-teman kita lihat nih ada berapa week, ada 10 week kita. Dan week ke-10 ini adalah final project, proyek akhir kita. Nah, kita mau buat sesuatu nanti yang baru. Jadi teman-teman, apapun yang kita pelajari di sini, week 1 sampai 9, nanti boleh pikirkan teman-teman, nanti ujung-ujungnya gue mau buat apa nih. Ya, mungkin mau buat website untuk menjual baju nikah seperti Ibu Febe misalnya. Misalnya untuk mungkin Pak Santos, Pak RW kita mau buat satu website untuk para warga di RW di mana dia menjadi ketuanya, ya itu bisa sign in, register, bisa mendaftar sehingga ada database misalnya dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu kenapa saya langsung loncat ke week 8 supaya kita nggak bosen ya, karena week 1 sampai 7 ini ya kita nggak main di browser, nanti saya takut teman-teman bete ya, jadi makanya saya langsung saja ke HTML, CSS, JavaScript supaya teman-teman semangat. Wah, gue udah bisa buat website ya. Tapi teman-teman, website yang kita buat dengan HTML, CSS, JavaScript ini belum ada database-nya ya, belum kita pelajari data structures-nya. Nanti ujung-ujungnya jagoan kita ini bahasa Python ini ya, ujung-ujungnya jagoan kita Python. Dan kita akan belajar suatu framework yang ada dalam Python yang keren banget, namanya The Flash, di week 9 sebelum akhirnya week 10 project akhir ya. Tetapi sebelum itu kita akan belajar C, karena C ini bahasa yang agak arkaik atau kuno, tapi mungkin lebih detail walaupun lebih ribet, tapi detail untuk belajar prinsip-prinsip penting dalam pemrograman, yaitu arrays, algorithm, memory, and data structure. Sebelum akhirnya kita pindah ke satu bahasa yang lebih simpel, yang lebih keren, dan yang lebih ngetren untuk artificial intelligence, namanya Python. Ya, tapi kita mau belajar yang C dulu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, coba klik dulu di C ini ya. Saya klik C, lalu ada beberapa problem set untuk C ini. Ada problem set itu PR ya teman-teman ya. Ya, ini problem setnya di sini, problem set 1 di week 1. Nah, teman-teman lihat nih, CS50 itu keren banget ya. Ini ada terus struktur terorganisir banget ya, materi pembelajarannya. Ini ada lecture-nya. Kalau teman-teman klik di sini ada videonya, silakan nonton teman-teman ya. Apalagi yang lebih muda harus nonton dong ya. Ada notes-nya, ada slide PowerPoint-nya, ada source code-nya aja, yaitu setiap script coding yang dijadikan contoh dalam lecture ada di sini source code-nya. Kalau dalam bahasa Inggris kita kurang nyaman, nah lihat subtitlenya, lihat transkripnya. Saya klik more di sini. Nah, ini nih ada video playernya ya, videonya ada, format MP4-nya, di YouTube-nya juga ada, dan ada beberapa materi sectionnya di mana masing-masing ada slide-nya, source code, subtitlenya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, juga ada video yang lebih singkat lagi, short tapi lebih mendalam untuk mempelajari tema-tema seperti data types, operators, dan lain sebagainya. Silakan nonton kalau ada waktu ya, tapi misalnya nggak ada waktu ya ikuti saya aja kalau gitu ya. Berarti kita jalur pintas, jalur cepat. Misalnya saya klik problem set 1, jadi kita pelajari saja kode yang diberikan oleh misalnya Bro Mugi ya. Bro Mugi sudah memberikan berbagai script coding untuk PR kita masing-masing, tapi kita bisa pelajari dari situ. Tetapi ingat, jangan mencontek ya teman-teman.
kita harus benar-benar mengerti prinsip dasar-dasarnya, lalu setelah itu dirombak, diimprovisasi dan kita buat sendiri sebelum kita akhirnya submit ya. Jadi ada sebenarnya ada 3 PR ya di sini ya. Sebenarnya lebih tepat 4 malah. 1, 2, 3, 4. Ya, complete Hello World, submit Hello It's Me, submit one of the version Mario, submit one of cash atau kredit ya. Tapi saya mau bahas dulu Mario dulu ya teman-teman. Karena Hello World dan Hello It's Me ini gampang banget dan teman-teman bisa lakukan ini sendiri. Ya, tapi untuk Mario ini kita pilih yang ini, yang if feeling less comfortable, yang gampang ya teman-teman, jangan yang bawah ini, kita pilih yang gampang saja. Bisa saya klik di sini. Ya, jadi intinya di dalam Mario ini ya kita harus membuat piramid yang rata kanan seperti gambar ini. Dan piramidnya dibuat dari batu bata, batu batanya diwakili oleh hashtag di dalam keyboard kita ya teman-teman ya. Ya, jadi misalnya ini ada demonya di sini. Misalnya tinggi piramidnya itu 3 misalnya. Ya, nanti usernya akan tekan 3, lalu akan ada piramid tingginya 3 yang rata kanan ya. Nanti dilihat benar atau enggak kita punya coding itu, teman-teman bisa cek nanti di terminal, ketik ini check 50 ini ya. Sebelum disubmit check 50 dulu, nanti akan diperiksa nih benar atau enggak ya, baru nanti kita submit dan tinggal di copy paste aja nih perintahnya dan di paste di terminal kita. Jadi teman-teman perhatikan ya, saya ajar ini demonstrasi dulu teman-teman, demonstrasi supaya kita nggak bosan nih. Saya mau demonstrasi bagaimana menjalankan program Mario ini. Nah, ini ada script seperti ini, mungkin kita nggak ngerti ini apa juga ya, ribet, tapi yang penting teman-teman tahu dulu ini menghasilkan apa ya. Dan apa yang saya ketik di terminal, karena ini ada folder Mario Les kan, saya cd Mario dash Les atau Mario strip Les ya. Udah change directory untuk ke folder ini. Lalu untuk kita harus buat make Mario dulu. Make Mario itu adalah untuk, karena di dalam bahasa C yang kuno kita harus compile, yaitu kita harus menerjemahkan script kita ke bahasa komputer 01 yang kita nggak perlu ngerti ya. Nanti di dalam Python kita nggak perlu lakukan ini, tapi dalam C kita masih perlu lakukan ini. Jadi kita ketik make Mario, lalu saya enter. Nah, ini komputer lagi compile. Biasanya setelah ada file yang aneh seperti ini nih, yang seperti ini nih, yang nggak bisa dibuka karena ini binary, ini 01 binary ya. Jadi nggak perlu kita mengerti, yang penting komputer ngerti, karena komputer nggak ngerti ABC teman-teman ya kan, komputer ngertinya 0101 bahasa binary ya. Lalu bagaimana saya menjalankan program Mario.c ini? Saya akan run program ini, saya akan jalankan dengan titik garis miring /Mario. Udah itu aja, enter. Nah, tiba-tiba komputer nanya, tingginya berapa nih? Height-nya berapa? Piramidnya mau height berapa lo? Gitu ya. Coba saya ketik 8. Tingginya 8 nih. Nah, wah ini kita gedein dulu deh. Ya ini. Gimana nih gedenya? Saya gedein dulu. Ya. Nah, tingginya 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dan dia rata kanan. Ya, gimana cara buatnya? Nah, cara buatnya ada di coding ini. Ya, makanya kita ketik dulu kan, kita install dulu rainbow brackets dan aktifkan dulu brackets pair ya, supaya kita ngerti nih. Teman-teman, ketika saya klik curly bracket ini bukanya di mana, kita tahu nutupnya di sini ya. Jadi teman-teman, dalam bahasa C ada hashtag include. Ini adalah suatu library yang teman-teman harus sertakan, karena beberapa fungsi hanya akan bisa bekerja kalau kita sertakan library ini ya. Kita nggak perlu tahu detailnya teman-teman, pokoknya ikutin saja ya. Ada library cs50.h dan studio.h yang harus di include di sini, karena ada beberapa fungsi, misalnya
Jadi teman-teman kalau ngeliat ada dalam kurung, kurung buka, kurung tutup, itu hampir pasti itu biasanya adalah fungsi seperti ini, fungsi print row ya, fungsi print row yang outputnya void dan dia menerima argumen ini ya, menerima argumen bricks berupa bilangan integers ya. Ini data type-nya integers ya, dan bricks ini nanti didefinisikan di bawah, nanti kita lihat itu apa. Dan ini adalah fungsi utama kita, main function kita ini main ya. Void ini apapun yang di dalam kurung itu artinya ya argumen atau input yang diterima oleh function tersebut ya. Lalu int ini adalah data type dari fungsi tersebut. Jadi fungsi main ini data type-nya adalah integer. Kita tahu integer adalah bilangan matematika ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan lain sebagainya. Jadi data type dari fungsi main ini diwakilkan dengan angka. Biasanya kalau angkanya 0 itu eksekusinya berhasil ya. Dalam komputer kan kalau 0 itu berhasil, kalau lebih dari 0 misalnya 1, 2, 3 itu misalnya nggak berhasil. Itu kenapa kalau error komputer kita biasanya ada kodenya kan teman-teman ya, misalnya 440 dan lain sebagainya ya. Lalu ada loop seperti kita belajar ya di Scratch ya. Ini loop ini kita lihat nih, do kan artinya lakukan. Lakukan yang ada di dalam kurung while selagi n lebih kecil dari 1. Apa maksudnya ini? Lakukan apa yang ada di dalam kurung. Apa yang ada di dalam kurung? Ya, di dalam kurung ada fungsi ini nih. Fungsi getInt, get integer dalam kurung height titik 2 ya. Dan yang dihasilkan oleh get integer ini adalah satu bilangan n, dan n ini udah dideklarasi di sini nih, adalah integer, yaitu n dan space ya teman-teman. Dan fungsi get ini adalah fungsi untuk meminta angka dari user. Jadi codingan ini akan meminta angka dari saya ya, seperti ini. Ada kata height di sini, height artinya tinggi 8 ya, minta angka dari saya. Misal saya ganti aja ya, height-nya misal saya ganti tinggi ya, nanti dia akan muncul tingginya berapa ya. Nanti terserah kita mau kasih berapa, tapi angkanya harus lebih dari 1. Kalau enggak lebih dari 1, misalnya kita kasih angkanya 0, minus 1 misalnya, dia akan minta terus, dia nggak akan puas, akan do yang ada di dalam kurung while in. Nah ini loop teman-teman ya, kita belajarkan di Scratch, yaitu loop adalah pengulangan, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Kalau lu nggak ngasih angka lebih dari 1, gue bakal minta terus tingginya, tolong kasih yang benar, mana ada tinggi 0, mana ada tinggi minus 1. Coba kita lihat misalnya Mario Les ini ya, direktornya udah di Mario dash less, lalu misalnya saya running programnya, saya make Mario dulu ya, karena saya ganti tingginya kan, saya make Mario dulu deh ya, karena tingginya tadi diganti, takutnya nanti malah error. Jadi saya running programnya ./Mario, dia minta tinggi nih, coba saya kasih 7, kan terserah saya, ini user, makanya ada fungsi get in ini, saya enter ya, 7 rata kanan ya. Gimana cara buatnya? Nah lihat logikanya nih, ada logikanya bermain di sini teman-teman. Jadi di dalam C, kalau mau buat komen, ini bukan coding nih teman, ini namanya komen nih teman-teman ya. Lihat kursor saya, ikuti kursor saya. Kalau garis miringnya 2 lalu ketik apapun, itu bukan coding, itu komen buat manusia ya. Misalnya ya, saya ketik begini, 2 garis miring adalah komen ya. Kalau garis miringnya hilang nih teman-teman, error langsung ya teman-teman ya. Ini nggak dikenali oleh komputer, nggak bisa di-compile, dan coding teman-teman akan error, akan ada bugnya ya. Nah lalu
Ini yang terjadi di dalam in main void ini ya. In main void ini akan minta tinggi dari user, dan kalau tingginya kurang dari 1 terus minta terus sampai dia akan diem kalau tingginya lebih dari 1, 8, 10 dan lain sebagainya ya. Lalu apa yang terjadi di dalam ini masih di dalam main nih. Main ini kan lihat nih dari sini sampai sini nih. Ini masih terjadi di dalam main function ya. Jadi ada function dalam function nih teman-teman ya. Ya kan kita lihat ada function gain in ya di dalam main function ini, karena main function ini langsung dieksekusi oleh komputer dan akan memanggil function yang lain yang di luar main. Nanti kita akan membahas function print row ini yang kita buat sendiri. Ya, ini bukan ada, ini nggak ada di library csv.h atau studio.h, tapi ini ciptaan kita sendiri ya teman-teman. Nah, kita lihat yang masih terjadi di dalam main, ada loop lagi, yaitu for loop. For loop ini berlangsung berapa kali? For loop ini akan terjadi, nah lihat dalam kurung di sini, lihat dalam kurung ini. Nah, in I itu adalah suatu counter yang kita buat sendiri. Terserah kita mau buat I, mau buat A, B, C, X, yang penting ya ini counter yang lokal berada di dalam loop ini. Setting I ini is set to 0 ya, di setting 0 dulu ya. Ini artinya dia akan mulai dari 0 dan akan berakhir ketika I lebih kecil dari N. N ini berapa sih teman-teman ya, nanti kita akan lihat. Dan I++ maksudnya I akan terus beriterasi, berlanjut sampai I ini lebih kecil dari yang namanya N. Dan N ini kan ditentukan oleh user ya. Lihat nih, N sama dengan get in ya. Jadi variable ini namanya variable ya teman-teman. Variable N itu apapun yang diberikan tingginya oleh user masuk di sini ya. Dan ini adalah loop pertama yang kita lihat, dan di dalam loop ini ada curly braces ini, dan ada loop lagi di sini. Berarti ada loop di dalam loop nih. Namanya ini nested loop, loop yang bersarang di dalam loop. Jadi selama loop yang di luar ini berjalan, jalankan loop yang ada di dalam. Ya, loop yang ada di dalam ini counternya adalah space, mulai dari 0, dan space ini akan berakhir ketika N lebih kecil N. Space ini berakhir ketika space ini lebih kecil dari N dikurang I ya, kurang I, angka I ini, dan dikurangi 1, dan space ini akan beriterasi, artinya dia akan jalan terus sampai dari 0 sampai angka yang ada di tengah ini ya. Lalu di dalam loop yang internal ini, kita panggil aja ini loop internal, yang ini loop eksternal ya. Di dalam loop internal ini jalankan fungsi printf. Ini fungsi untuk cetak. Printf itu hanya untuk mencetak aja teman-teman ya. Cetak apapun yang ada di dalam kurung printf ini ya. Dan apa yang dicetak di sini? Spasi. Ini nggak ada apa-apa loh. Ini 0. Ya, ini kosong di sini. Ini cuma spasi doang. Cetak spasi ini sebanyak berapa kali spasi ini dicetak? Sebanyak ini internal loop ini ya, ketika space mulai dari 0 sampai N minus I dikurangi 1 ya. Jadi print internal loop ini ya. Lalu setelah internal loop ini di print untuk setiap external loop, setelah itu baru jalankan satu fungsi di bawahnya ini, print underscore row I+1. Nah, ini fungsi apa lagi nih, print row? Nah, fungsi print row ini dipanggil di bawah teman-teman. Dia dipanggil dari bawah tapi dideklarasi dulu di atas. Itu kenapa dia harus ada di atas dulu? Supaya kalau nggak dideklarasi, memang begitu ya, harus dideklarasi dulu. Kalau nggak dideklarasi dia nggak akan dikenali, nggak bisa dikompil oleh komputer. Jadi print row ini ya, yang akan menerima argumen integer bricks ya, dan data type-nya ini adalah void, akan
akan menghasilkan sesuatu yang kosong, void, itu sudah dideklarasi di atas. Dan apa yang dia kerjakan sih? Print row ini ngerjain apa sih? Dia akan memprint batu batanya yang adalah hashtag ya, akan di print di sini nih. Sebanyak berapa kali batu batanya ini di print ya, kita lihat ya, sebanyak ini loop ini. For I sama dengan 0 ya, sampai I ini kurang dari bricks, dan akan terus beriterasi sampai I ini lebih kecil dari bricks. Dan bricksnya ada berapa sih? Ya, kita lihat di sini. Ya, void print row menerima argumen atau input bricks, dan bricks ini bernilai I plus 1. Ya, jadi teman-teman, untuk kita mau membuat suatu piramid rata kanan ya, misalnya katakanlah tingginya 4 ya. Coba kita lihat yuk. Saya demonstrasikan, kita run lagi ./Mario, kita katakan tingginya 4 ya, tingginya 4 biar rata kanan. Untuk membuat suatu piramid yang rata kanan kan begini kan, tingginya 4 berarti bagian paling atas adalah spasinya 3 kali kan, tuh 2 underscore lagi 3, lalu yang keempat baru piramid, enter, lalu underscore 2 kali, underscore, anggap aja ini spasi, underscore ini spasi, lalu nah 2 kali batu bata, enter ya, underscore, lalu batu batanya 3 kali, enter, yang terakhir batu bata semua, nggak ada sama sekali spasinya. Nah, ini kan jadi piramid, ini piramid rata kanan ya teman-teman. Jadi kita pelajari ini ya dengan seksama nih teman-teman ya. Jadi apa maksudnya sih perinan F ini ya, dan apa maksud fungsi-fungsi ini ya, dan untuk ini kita akan sambung di video berikutnya.